Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Wabil khusus para kesepuhan yang hadir pada kesempatan subuh kali ini yang saya hormati, segenap hadirin para jamaah rahimakumullah yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Masih banyak saudara kita yang belum sempat bangun, saudara, apalagi hujan. Masya Allah, dingin-dingin begini boro-boro bangun dia. Masya Allah. Ada sop paling depan, tinggal kerana Tuhan kagak mau ngisi sop yang depan. Betul? Mundur ada yang ditahan. Apalagi hujan-hujanan ke masjid gitu ya. Masya Allah. Ini kesempatan kita bisa hadir di masjid. Ini adalah karunia nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang belum sempat hadir ke masjid, mudah-mudahan istiqomah, Allah tambah taufik, Allah tambah hidayah, sehingga senantiasa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam baginda Nabi Agung yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikuti menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dini wal dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tanpa kita rasakan berputarnya waktu di antara manusia, saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban yang kurang lebih 3 pekan ke depan kita akan masuk bulan suci Ramadan.
Semenjak bulan Rajab kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di dalam bulan Rajab. Suka dibaca atau tidak doanya? Insya Allah. Yang hafal, yang tidak hafal ikut sama imam. Ya. Saya diajarin sama Al-Habib Abdullah di dalam kitab Salafus Soleh itu bahwa doa ketika berjamaah seperti itu yang dikabul oleh Allah adalah doa imam. Ada seorang pemimpin yang doa terus diaminkan oleh jamaah, maka jangan buru-buru pulang. Belum selesai sudah kabur untuk pulang tak jalan. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan kita. Maka sampai kapan kita belajar terus dan terus belajar. Untuk bil ilma minal mandi ilallah. Para ulama sepakat wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Sabda Nabi jelas kalau berilmu pada waktu alat beli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Hanya dengan ilmu kita bisa tahu yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apa saja yang akan diganjar pahala oleh Allah dan mana saja yang diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap perbuatan kita sekecil apapun itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Karena itu siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu akan diperlihatkan balasannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Dan siapa saja yang melakukan keburukan sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya kelak keburukannya di hadapan Allah Subhanahu. Al-Quran surat apa? Surat Al-Jajalah ayat 7 dan ayat 8. Sudah sering kita baca, hafal semua, cuma nggak tahu nama suratnya. Betul? Gitu ya. Tapi nggak tahu nama suratnya ya. Itulah kita ya. Banyak sekali kekurangannya. Tapi kadang-kadang kita sombong kamu belajar lagi. Ya. Ingatlah terhadap perbuatan yang tak terkait, yang tak terikat, yang tidak terikat dengan hukum syariat. Al-Alama Asy-Syaikh Radiuddin Al-Albani menyebutkan al-aslu fil al-alif taqayyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia adalah terkait dengan hukum syariat. Ya. Maka karena itu kita senantiasa belajar supaya ngerti hukum syariat. Maka agar paham agama, seorang muslim harus banyak belajar agama. Ya. Insya Allah. Sampai kapan? Sampai mati, tidak ada pensiun kita belajar itu. Betul? Tadi sudah disampaikan untuk ilma minal mandi ilallah. Jadi belajar itu semenjak engkau lahir kepada alam dunia sampai engkau mati. Kalau saat ini tidak mau belajar ya sudah. Ya ngomong wajib, mati saja. Wa innamal ilmu bit
ta'allumi. Sungguh ilmu itu hanya bisa dikuasai, hanya bisa didapatkan dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jelas jadi wa innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Maka karena itu kita terus belajar. Belajar itu bisa bertanya, bisa dengan bertanya kepada para ulama. Atau menghadiri majelis-majelis taklim, majelisnya para alim ulama. Di situ kita belajar, di situ kita mendengarkan. Di beberapa pertemuan yang lalu disampaikan bahwa ada sebuah hadis asar, kun aliman au muta'aliman au sami'an au ahabban. Jadilah orang yang alim. Alim definisinya adalah punya ilmu banyak, bisa menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya, itu dinamakan alim atau muta'alim, sering kita dengar. Atau alim, seperti para sepuh dahulu ada yang alim siapa, di Jakarta juga banyak alim. Sering kita dengar hal itu adalah orang alim. Kata Nabi, kata hadis ini, jadilah orang alim seperti itu. Kira-kira bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, dilanjutkan. Au muta'alim. Jadilah orang yang muta'alim. Muta'alim itu belajar, mempelajari. Belajar juga tidak bisa, saudara. Ya. Kita sudah banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Betul. Bentar lagi anak kuliah, lulus kuliah minta kawin. Ya. Sementara muta'alim belajar ilmu, kita harus bawa buku, kitab dan lain sebagainya, datang di pesantren, mondok di pesantren. Bisa apa? Kira-kira tidak bisa. Dilanjutkan kembali au sami'an. Kayak begini nih, sami'an mendengarkan ilmu. Jadi orang alim tidak bisa, muta'alim tidak bisa, sami'an juga tidak bisa. Agak aus lah. Mendingan pulang. Ada yang begitu. Banyak sekarang. Tadi kan jamaah lumayan banyak. Habis sekarang yang duduk cuma 1, 2, 3, 4, 10 orang doang gitu. Au sami'an, atau mendengar ilmu, tidak bisa kita menjadi orang yang alim. Muta'alim belajar ilmu juga tidak bisa, atau mendengar ilmu. Sami'an, au ahabba, sami'an juga tidak bisa. Agak mau gitu ya, mendingan pulang. Au ahabba, atau cinta-cinta terhadap majelis ilmu. Cinta juga tidak, sudah boro-boro cinta. Ya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah minallah. Malah ada yang membersihkan dengan pengajian. Malah ada yang bilang, apa sih datang pengajian dulu? Ada yang begitu. Viral, saudara. Sungguh sangat aneh bila ada yang nyinyir terhadap kaum muslimin, terhadap kaum muslim yang datang ke pengajian. Ingatlah saudara apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Ketahuilah bahwa tipuan iblis itu yang pertama kali kepada manusia adalah dengan membuat mereka berpaling daripada ilmu. Itulah tipuan iblis. Yang pertama, membuat mereka manusia berpaling atau dipalingkan daripada ilmu. Sebab sesungguhnya ilmu adalah cahaya
saat iblis mampu memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka iblis bakal mudah menjatuhkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan. Sebagaimana iblis dia sendiri kehendakinya. Ya. Ibnu Al-Jawzi, Tablis Iblis halaman 739. Hadirin kaum muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Apakah tidak sadar? Apakah kita tidak sadar, saudara? Berbagai kerusakan, kemaksiatan dan dosa terjadi di depan mata kita karena kita miskin daripada ilmu, daripada ilmu agama. Ya. Terjadinya kemaksiatan, kesesatan yang ada di hadapan kita akibat kita miskin terhadap ilmu. Kadang-kadang kita cuek. Padahal sebetulnya Rasul menegaskan ketika kita melihat satu kemungkaran, makrobamin kemungkaran terus ayubari kalibayir biali, ailam yastati bagi lisani, ailam yastati bagi qauli, wa dzalika aqul iman, kata Rasul dalam sebuah. Apabila kalian melihat suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, suatu dosa, maka cegahlah dengan tanganmu, artinya dengan kekuatanmu, dengan powermu yang punya power. Kita tidak punya power, tidak punya kekuatan. Tapi lisani, kata Rasul, cegah dengan ngomong. Ya. Kalau ngomong bisa semua, betul. Yang kadang-kadang ada yang tidak bisa ngomong itu maksudnya, kalau kita omongin pinteran yang dilarang, betul. Kita baru ngomong yang ngomongnya yang dilarang, Masya Allah. Ustaz aja yang berisik, Allah tidak berisik, Allah tidak bawel. Ada yang begitu. Weh, Ustaz nyampain balikuan walaupun sampaikan walaupun itu cuma satu ayat. Ustaz nyampain itu karena saya, bukan bawel. Betul? Masya Allah. Lagi Allah turunnya musibah, turunnya gempa yang kena, bukan keluar monyong, katanya itu. Ustaznya juga kan, kiainya juga kan, gara-gara satu orang buat dosa maka disampaikan. Maka karena itu penting belajar ilmu. Apakah kita tidak sadar bahwa berbagai kerusakan, kemaksiatan dan dosa itu yang terjadi adalah karena kita minim ilmu agama. Awam terhadap halal dan haram, bodoh terhadap aturan Islam, bodoh terhadap aturan Islam. Kurang contoh apalagi bahwa umat ini kian jauh daripada agama. Kita ini bahkan bisa jadi kita ini jauh terhadap agama. Bahkan narkoba, seks bebas, LGBT, bahkan korupsi, manipulasi dan lain sebagainya hanyalah dampak kecil itu karena kita jauh dan bodoh terhadap agama. Kalau kita paham betul terhadap agama, insya Allah tidak akan terjadi itu semua. Masya Allah. Bahkan negara sekalipun tidak perlu lagi mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan belajar agama sekalipun mau dihilangkan sudah. Allah Akbar. Bahkan kita timbul pertanyaan kenapa Islam yang selalu disalahkan bahkan dipojokkan sudah. Bahkan timbul pertanyaan kenapa yang sering datang ke pengajian dipojokkan bahkan dianggap menelantarkan anaknya. Ini lagi viral sekarang. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan kekurangan gizi. Sungguh pernyataan ini sangat tidak patut keluar dari mulut seorang muslim. Masya Allah. Na'udzubillah min
Ketahuilah saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muslim yang senantiasa ilmunya tinggi, yang senantiasa berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mereka yang berilmu, yang diberikan ilmu, beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mujadalah ayat 11, ini kalamullah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda kalau orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya orangnya, saudara. Majelis ilmu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang keluar rumah dalam rangka meraih ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Ketika kita mendatangi majelis ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam penjelasan hadis yang lain sering disampaikan, man salama tariqan ilman yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang mudah melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, berniat untuk belajar ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan kepadanya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu kita terus tanamkan semangat, tanamkan giat di dalam hati kita untuk hadir berjamaah sholat di masjid, untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Keuntungannya banyak sekali ketika kita hadir majelis ilmu, belajar ilmu, keuntungannya banyak, pahalanya amat sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disampaikan, ketika kita mudah melakukan atau melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ketika kita melangkahkan kaki menuju kebaikan satu langkah, Allah angkat derajatnya 10 derajat. Ketika kita melangkahkan kaki kanan, ketika kita melangkahkan kaki kirinya, Allah ampunkan 10 dosa-dosa kita. Kalau bicara dosa, kita ini banyak dosa, betul? Tidak ada yang tidak punya dosa. Kalau kita mengaku tidak punya dosa, sombong kepada Allah Subhanahu Allah. Yang dosa yang lain, ente salah ini, seakan-akan paling suci, tidak punya dosa. Salah lagi sudah. Kita manusia tidak pernah luput daripada dosa. Sering saya sampaikan, puluh banyak ada pokok paling akhirul haq atau setiap anak turunan Adam itu tukang lupa, tukang salah, tukang dosa. Paling akhirul haq atau sebaik-baik masalah dosa dia bertobat. Dan ini adalah momen bagi kita, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan untuk kita bertobat. Bahkan semenjak bulan Rajab kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita bersihkan badan kita di mana dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab ulama, bahwa sahur wajah kita biru badan. Bulan Rajab adalah untuk membersihkan badan kita daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Anda dalam badan kita. Artinya bertobat, maka ulama mempunyai pendapat memperbanyak amalan istighfar semenjak bulan Rajab. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah atau belum? Rajabnya udah lewat, masih belum aja.
Masya Allah. Tapi belum terlambat, terus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya nanti adalah di dalam bulan Ramadan. Puncaknya kita bertobat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Karena itu saudara, sangat penting rajin ikut pengajian atau hadir di majelis-majelis taklim, termasuk kaum ibu sekalipun. Sebab para ibu atau para wanita calon ibu adalah mendidik generasi-generasi yang akan datang. Betul. Bahkan baik buruknya generasi salah satunya bergantung pada peran ibu-ibu. Meminjam kata-kata penyair Mesir Habib Ibrahim, al-amu madrasata idza aqdatta syakban tayyiban a'rafi. Ibu itu adalah madrasah, sekolah. Jika Anda mempersiapkan dengan baik kaum ibu, berarti Anda mempersiapkan dengan baik generasi keturunan yang baik. Di dalam penjelasan yang lain sering kita dengar al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama, madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Maka oleh karena itu, maka jangan larang ibu-ibu datang ke majelis ilmu. Justru para bapak harus mendorong diri dan istrinya agar menjadi ahli ilmu agama, dan bapaknya dan ibu yang fakih agama, akan lahir generasi yang akan datang yang paham terhadap agama. Inilah calon generasi Islam, harapan umat di masa yang akan datang. Terlebih para remaja, anak-anak kita yang muda, kita dorong untuk belajar ilmu terus, belajar ilmu agama. Subarul yaum rijalul qad, dalam sebuah hadis disampaikan, pemuda saat ini rijalul qad, maka dia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, siapa yang memimpinnya? Mereka anak-anak muda. Kalau anak muda sekarang, anak mudanya tidur, lemes peler, maka 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, tidak menutup kemungkinan jamaahnya jamaah peler. Nauzubillah. Ingatlah pesan Umar Abdul Aziz rahimahullah, ini istata'ta fakun aliman, fa illam tastati fakun muta'aliman, fa illam tastati fahimhuhum, wa illam tastati fala tubghiruhum. Jika engkau mampu, jadilah seorang yang alim, atau ulama atau mu'alim tadi ya. Jika engkau tidak mampu, jadilah engkau belajar, atau disebut dengan murid atau santri, muta'alim yang belajar ilmu. Jika engkau tidak mampu, cintailah para ahli ulama. Jangan sampai kita membenci ulama ya. Dan para pembelajar ilmu, para murid dan santri, jika engkau pun tidak mampu, jangan sekali-kali membenci mereka. Illa tastati fala tubghiruhum. Jika kalian tidak mampu menjadi orang yang alim, tidak mampu belajar ilmu, tidak mampu mencintai orang yang berilmu, tidak mampu mencintai majelis ilmu, jangan sekali-kali kita membencinya. Yang kadang-kadang ada di tengah-tengah kita benci terhadap majelis ilmu. Betul? Nauzubillah. Ibnu Abdul Bar Jami' Bayan Al-Ilmi Muqadili, ini di dalam kitabnya disampaikan halaman 30 di halaman 35. Maka oleh karena itu kita senantiasa terus belajar
dimanapun kita berada, kita ambil pelajaran yang kita dapatkan. Yang kadang-kadang bukan hanya sekedar dari majelis seperti ini, kita dapat ilmu dari pengalaman kita, dari pekerjaan kita dapat ilmu. Ya, kita ambil yang baiknya, insya Allah. Kita lanjutkan sedikit pelajaran beberapa waktu yang lalu. Kita bacakan satu hadis saja. Maka yang ke-26 dikatakan, kila ikramun nikmati lukmun wa suhbatun ahmaqi sukmun. Dikatakan ukur nikmat adalah tercela dan menemani orang yang zalim adalah sial. Artinya tidak akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Di dalam makalah yang ke-26 ini ada makalahnya 3 makalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isrimil ahmaq. Nabi telah bersabda, putuskanlah persahabatan dengan orang yang zalim. Maksudnya jangan menemani orang-orang yang zalim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aslatani man kana fihi kataballahu sakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaqtul. Nabi telah bersabda, ada 2 perkara, barang siapa memiliki keduanya maka Allah mencatat sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Dan barang siapa yang tidak memiliki keduanya perkara tersebut, maka Allah tidak mencatat sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula sebagai penyabar. Yaitu diantaranya, satu, orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya. Artinya dalam urusan agama melihat kepada orang yang lebih taat, sehingga motivasinya ingin mengikuti orang yang taat tersebut. Betul? Jadi dalam urusan agama kita harus melihat orang yang lebih tinggi, orang yang lebih taat, orang yang lebih alim. Jadi motivasinya terus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengikutinya, sedangkan dalam urusan dunianya dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia kita lihat orang yang lebih susah daripada kita, supaya kita bersyukur. Yang kadang-kadang syukur juga susah. Betul? Nah, kadang rasanya kurang aja gitu. Masya Allah. Karena Allah Ta'ala memberikan dia, orang inilah yang berhak dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bersyukur dan bersabar tadi. Yang kedua, orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih rendah, kepada orang yang lebih bodoh, sedangkan dalam urusan dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi, lalu ia menyesali apa yang tidak dapat dicapainya, maka Allah tidak mencatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat diri kita saat ini. Kita kadang-kadang dalam urusan dunia melihatnya kemana? Oh, ini Allah tidak mencatat sebagai orang bersyukur kalau begitu. Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, kita kadang-kadang melihatnya kemana? Kadang-kadang cuek aja gitu. Ya, bodo amat gitu. Udah begini aja gitu. Masya Allah. Itu tidak dicatat sebagai orang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita kembali utamakan amalan-amalan untuk akhirat kita nanti. Sebab di alam dunia mah, Masya Allah, tidak akan lama
paling lama, sering saya katakan, paling lama 80 tahun ya. Itu sudah jarang Pak. Kalau mengingat Nabi 63 tahun, sudah balik kepada Allah Subhanahu. Dunia kita tinggalin semua. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka karena itu utamakan amalan-amalan untuk akhirat kita. Karena akhirat kekal selama-lamanya, abadi kehidupan di akhirat. Sebelum sebelum sampai kepada alam akhirat nanti, kita masih melewati beberapa alam. Setelah alam dunia ini kita masuk kepada alam barzakh atau alam kubur. Di alam kubur itu berapa lama? Ada yang tahu? Sampai hari kiamat. Di alam barzakh itu. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa lama? Miliaran tahun ya. Masya Allah. Dan kubur itu, barzakh itu, dia punya pulang Habibur Rahman belum sampaikan di mimbarnya, terbagi menjadi dua bagian. Barzakh itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah barzakh azab, barzakh yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa lama? Disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di alam barzakh. Itu yang pertama. Tergantung amal kita. Maka karena persiapkan amal-amal baik, amal-amal soleh. Karena siksa mulai dari semenjak masuk ke alam kubur, alam barzakh. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yang kedua, barzakh itu adalah barzakh rohah. Barzakh yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain bisa jadi disebut dengan nikmat kubur. Barzakh rohah itu artinya barzakh atau kubur yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang tidur saja, nyenyak, enak, pules gitu ya. Seperti tidur di hotel yang ber-AC, bintang 7 gitu. Seperti orang mimpi, tahu-tahu dibangkitkan di hari kebangkitan nanti setelah dia tidak terasa. Inilah yang disebut dengan barzakh rohah, barzakh yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita senantiasa diberikan barzakh rohah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir juga senantiasa kelak diberikan barzakh rohah atau mautnya maut husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melewati barzakh yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah alam barzakh kita berkumpul di alam mahsyar atau alam mizan, alam pertimbangan amal. Itulah yang menentukan akhirat kita, baik surga dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sekelumit pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, hanya membacakan kitab An-Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadikan motivasi khususnya untuk pribadi saya dalam mempelajari ilmu agama, terus belajar dan belajar dimanapun ada majelis taklim. Kayak bulan kemarin, bulan Rajab, itu banyak majelis taklim dalam memperingati Isra wal Mi'raj. Dan kadang-kadang kita juga belum paham tentang Isra Mi'raj, dan maksud dan tujuannya adalah memperingati itu. Tujuannya yang satu, ada dua makna daripada memperingati. Yang pertama adalah untuk mengingat-ingat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, mendapatkan apa dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu adalah untuk mengingatkan kita. Yang kedua makna daripada peringatan adalah ada yang diingat-ingat. Yang diingat-ingatnya adalah perjalanan Rasulullah SAW yang kadang-kadang banyak yang lupa, betul? Ya. Di mana perjalanan Rasul mendapatkan tugas sholat yang 5 waktu. Perjalanan yang mulia mendapatkan tugas yang
mulia sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu adalah ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada pahala yang rahasia yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa umpamakan kalau kita mau ngasih tugas kepada orang, hanya titip kepada orang misalnya, itu tugasnya sepele, betul. Tetapi tugas yang mulia, yang urgent, orangnya tidak panggil, betul. Di tugas sholat yang 5 waktu, Allah tidak titipkan, Allah tidak wahyukan melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tetapi ibadah-ibadah yang lain selain daripada sholat, Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah melalui Al-Qur'anul Karim. Tetapi sholat, Allah memanggil Nabi Muhammad melalui proses Isra dan Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah. Itulah tugasnya adalah sholat yang 5 waktu yang kadang-kadang kita ngaku dah. Kadang-kadang kita males entar-entaran, betul. Datangi majelis taklim, belajar ilmu insya Allah. Kalau barangkali itu sebelumnya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Tadi kata Pak Ketua setengah jam, gitu ya. Sekarang udah lewat 15 menit ya. Bonus gitu ya. Lembur gitu. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallam.